Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid, sampai nanti kita keluar daripadanya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf, kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang ke-8 daripada bab targhib fi makarimil akhlaq, yang mana di dalam hadis yang ke-8 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin yang kuat tekadnya untuk melakukan kebaikan serta amalan soleh lainnya, walaupun tidak semua daripada niat dan kebaikan yang dia niatkan dapat ia kerjakan, ini kata Rasul lebih baik daripada seorang mukmin yang biasa saja. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Sedikit kita mengulang daripada hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al fa inna law taftahu 'amal syaitan akhrajahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat tekadnya, niatnya, banyak memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, atau bisa juga kita bahasakan rakus dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tidak pernah merasa puas dengan ketaatan yang ia lakukan. Ini kata Rasul, khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada seorang mukmin yang biasa saja. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini ada ulama yang menyimpulkan bahwasanya seorang mukmin itu harus kuat tekadnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Hal ini serupa atau dengan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain. Apa kata Rasul? La yashba'ul mu'min min khair hatta muntahal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah dan Ibu, seorang mukmin itu tidak boleh merasa puas dengan amal ibadah yang sudah ia lakukan hatta muntahaul jannah, sampai ia dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita ini dianjurkan untuk tamak terhadap amal soleh agar tidak dapat cepat merasa puas dengan amal soleh yang kita lakukan? Rahasianya adalah karena sesungguhnya kata ulama, innana la nadri min ayyi bab adkhalana Allahul jannah kama annana la nadri min ayyi bab adkhalana Allahun nar. Sesungguhnya kita umat manusia ini, kata ulama, tidak pernah tahu dari perbuatan amalan soleh yang mana yang kiranya dapat mendatangkan ridhonya Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini disyariatkan hanya berikhtiar. Ikhtiar kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah
adalah dengan cara senantiasa melakukan kebaikan. Kalau ditanya apa kebaikan yang dapat mengantarkan ke dalam surga, banyak contohnya kepada itu. Di antara riwayat hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyeru kepada umat manusia sekalian. Apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nah ini di dalam hadis ini Bapak dan Ibu ada 4 amalan, ya, kata Rasul, yang dapat mengundang ridhonya Allah. Apa 4 amalan tersebut? Yang pertama, afsyus salam. Afsyus salam itu Bapak dan Ibu artinya adalah memperbanyak mengucapkan salam, menebarkan salam. Nah, ini amalan. Amalan ini baik dan ia sunnah. Ya. Sunnahnya ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim kita adalah ilqa'us salam. Ini amalan sunnah, amalan baik, dan amalan yang kiranya dapat mengundang ridhonya Allah. Kemudian amalan yang lain apa? Dikatakan di dalam hadis itu wasilul arham. Apa itu wasilul arham? Sambunglah, kata Rasul, tali silaturahim di antara kalian. Nah, ini menyambung tali silaturahim ibu-ibu, bapak dan ibu, itu juga dapat mendatangkan ridhonya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa at'imut ta'am, memberi makan kepada orang sekitar, memberi makan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, atau dapat juga kita simpulkan yaitu bersedekah. Nah ini juga amalan yang dapat mengundang ridhonya Allah. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, yaitu mendirikan sholat di saat orang-orang lagi tidur, ya. Nah ini yang disebut dengan sholat tahajud. Nah ini kira-kira 4 amalan Bapak dan Ibu, daripada banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Nah jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, jikalau seandainya kita sudah dapat mampu melakukan 4 amalan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul tadi, jangan langsung meletakkan rasa puas di dalam diri kita. Jikalau seandainya kita sudah meletakkan rasa puas pada diri kita, maka usinam siwa iyaku Bapak dan Ibu, itu motivasi kita untuk menambah amalan akan menjadi lemah. Ya. Motivasi kita untuk menambah amalan daripada 4 amalan yang telah disebutkan tadi itu menjadi kurang. Nah oleh sebab itu jangan letakkan rasa puas, terus merasa kurang, terus merasa kiranya apalagi daripada amalan-amalan baik, ibadah-ibadah yang lain yang dapat kita kerjakan. Nah ini, jadi kita terus ya dianjurkan untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan itu Bapak dan Ibu tentu ya, kalau dalam bahasa kita itu apa? Banyak-banyakan ibadah. Tapi ya, ketika kita memperbanyak ibadah kita, usinafsi wa iyyakum, niatkan itu adalah lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya agar kita ini dapat terus senantiasa menambah amalan kita? Ini saya mengutip perkataan daripada Ustaz Adi Hidayat
Bapak dan Ibu, di dalam salah satu materi ceramah beliau pernah mengatakan cara agar kita dapat istiqomah dalam melakukan satu amalan ibadah itu adalah dengan cara merutinkannya selama 40 hari. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau seandainya ingin menambah amalan daripada biasanya, rutinkan dulu amalan yang sudah kita kerjakan selama 40 hari. Misal kita sudah rutin, alhamdulillah jamaah mungkin sudah rutin menetap di masjid setiap selesai sholat subuh, mendengarkan pengajian, kemudian ketika datangnya waktu isyraq melakukan ibadah sholat sunnah isyraq. Nah, ini dirutinkan selama 40 hari. Setelah dirutinkan selama 40 hari, barulah kita tambah dengan amalan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena jikalau seandainya amalan itu sudah kita lakukan selama 40 hari secara terus-menerus kontinu, itu akan terasa ringan ketika mengerjakannya, Bapak dan Ibu. Ya, ketika kita mengerjakannya akan terasa ringan, kita tidak terbebani. Nah, beda halnya ketika seseorang misalnya, ya, ketika hari ini imannya lagi meningkat, kemudian dia kerjakan banyak sekali amalan, nah itu besoknya atau lusanya, nah itu dapat dipertanyakan apakah kembali dia melakukan amalan tersebut. Karena apa? Biasanya kalau orang seperti itu Bapak dan Ibu, ini kalau dalam bahasa kita kaget ya, tubuh yang biasanya tidak melakukan amalan itu tiba-tiba dilakukan. Ya, kemudian banyak lagi amalannya tidak pernah melakukan sebelumnya atau jarang melakukan sebelumnya, sehingga tubuh itu kaget kemudian merasa capek. Akhirnya apa? Ibadah yang dilakukan tadi hanya dilakukan beberapa hari saja. Karena apa? Sudah merasa capek. Jadi Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, usi nafsi wa iyyakum. Jadi kita untuk menambah amalan kita itu dengan cara pelan-pelan, ya pelan-pelan, jangan langsung sekaligus, ya pelan-pelan bertahap. Hari ini tambah satu amalan dulu, kemudian diistiqomahkan selama 40 hari. Kalau sudah mampu kita istiqomah dengan amalan tersebut, barulah ditambah lagi, Nah, itu caranya Bapak dan Ibu. Agar apa? Agar kita terus tetap dapat istiqomah dalam melakukan amalan. Yang harus kita ingat Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya adalah hadis Rasulullah SAW dikatakan dalam riwayat yang lain, khairul amali ahabbu ilallah adwamuha wa ibqauha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya amal ibadah itu, kata Rasul, adalah yang dilakukan oleh seorang hamba walaupun sedikit amalan itu tetapi kontinu itu tidak terputus-putus. Nah, itu yang amalan yang baik. Bahkan usinam siwa iya pun di dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, jikalau seandainya kita sudah terbiasa dengan amalan, dengan ibadah-ibadah dalam setiap hari kita, kemudian suatu saat kita tidak mampu melakukan amalan tersebut, maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kita akan tetap mendapatkan pahala daripada amalan yang kita kerjakan, walaupun kita tidak mengerjakannya. Nah, ini adalah balasan bagi mereka orang-orang yang mampu istiqomah. Jadi suatu saat ketika dia berhalangan, ada penyebabnya, ada uzur, ya seperti misalnya kita sudah terbiasa sholat sunnah isyraq, kemudian suatu hari ternyata ada uzur, kita tidak melakukannya, maka walaupun tidak kita kerjakan pada hari itu, maka insya Allah yakinilah bahwasanya kita akan tetap mendapatkan pahala amal tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang tidak kalah penting dalam hadis ini disampaikan oleh Rasul ketika kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Apa kata Rasul? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Yang paling penting adalah
ketika kita sudah memperbanyak amalan kita, merasa rakus dengan amalan kita, kata Rasul, wasta'in billah. Jangan engkau lupakan untuk selalu dapat senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini yang penting, Bapak dan Ibu. Jadi kita itu ya dapat melakukan amal ibadah itu, kembali kami tegaskan, bukan karena kitanya. Bukan karena kitanya, tetapi karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita. Sehingga apa? Kita masih mudah, masih tergerak hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini penting Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita lupa, dikatakan dalam hadis ini wala ta'jiz. Jangan engkau lemah. Maksud daripada kalimat la ta'jiz adalah qala an-Nawawi la taksal an talabit ta'ah wa la an talabil i'anah. Jadi kata Imam Nawawi, maksudnya wala ta'jiz itu jangan engkau malas-malasan meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Nah, maka salah satu doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita panjatkan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan niat kita, menetapkan iman kita adalah Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku dalam keyakinan, dalam agamamu, menjalankan agamamu, dan dalam melakukan ketaatan kepadamu. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Ya, ini penting sekali. Kenapa kami katakan penting? Biar kita selalu sadar bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini, itu semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kami katakan kita manusia ini hanya berusaha. Ya, kita manusia ini hanya berusaha, hanya berikhtiar, namun tetap yang menggerakkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, jangan sampai ada salah paham ya. Namun kayak itu sampai berarti aku ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan seperti itu. Tetap yang diingat, yang harus kita ingat adalah sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengubah ya suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang akhir dirahmati oleh Allah, ini kalau kita pahami daripada redaksi ayat ini, maka di situ ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya usaha, walaupun sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, tetapi tetap kita dituntut oleh Allah untuk berikhtiar. Ikhtiar itu berusaha, bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa ya, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, wa in asabaka syai', jikalau seandainya engkau sudah melakukan banyak sekali amal perbuatan kebaikan, ya, ternyata mengenai kepadamu sesuatu hal yang mungkin tidak engkau inginkan. Ini usi nafsi wa iyyakum, mungkin pernah kita rasakan ya. Kita merasa bahwasanya diri kita ini tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kita merasa bahwasanya kita selalu taat mengerjakan segala perintah Allah, tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita pada sesuatu hal yang mungkin tidak kita sukai? Maka kata Rasul, wa in asabaka syai', kalau seandainya mengenai kepadamu sesuatu yang tidak engkau sukai,
Fala taqul, janganlah engkau katakan lawan anni fa'altu kada kana kada wa kada. Walakin qul qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Fa inna law taftah amal syaitan. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sudah taat, pandangan kita ya, kita sudah taat, kita ini baik saja. Nah, tiba-tiba kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian, cobaan yang kita tidak menginginkannya, maka jangan sampai pernah kita katakan coba aku seperti ini, maka tidak akan begini jadinya. Nah, ini tidak boleh. Ya, tetapi katakanlah kata Rasul, qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Ini semua adalah takdir Allah. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terserah Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ingin Allah lakukan terhadap kita, terhadap usaha yang telah kita lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu nafsi wa iyyakum. Jadi kita harus berserah diri di sana. Ya, kita sudah melakukan semuanya, ternyata Allah berkehendak lain, maka tadi katakan ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak boleh mengatakan coba saja seperti ini, maka tidak akan begini jadinya? Kata Rasul, fa inna law aftah amal syaitan. Karena sesungguhnya lafaz ucapan coba tadi itu dapat mendatangkan atau membuka pintu godaan syaitan pada diri kita. Nah, ini penting ya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah terucap pada diri kita sesuatu hal, coba saja seperti ini, nah itu setan masuk. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan akan menggoda kita agar apa? Agar kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jikalau seandainya kita tidak menerima ketetapan Allah, maka tentu ya, kita akhirnya lupa bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha mengatur segala-galanya. Ini nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang harus kita sadari itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, ini perlu kita ingat ya, bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita berarti itulah yang kita butuhkan. Dan Allah lebih mengetahui akan hal tersebut. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan apa kata Allah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Kata Allah apa? Bisa jadi perkara yang engkau benci ternyata itu adalah yang lebih baik bagimu. Dan bisa jadi pula perkara yang engkau sukai ternyata itu tidak baik bagi. Maka di akhir ayat itu dikatakan wallahu, Allah itu maha mengetahui, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, kalau tidak salah ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bahaya kata-kata coba-coba itu bahaya. Bukan coba dalam kebaikan ya, tapi coba ketika mengenai kepada kita sesuatu, coba kayak gini kemarin, maka akan kayak gini jadinya. Nah, itu dapat mengundang pintunya setan menggoda kita sehingga apa? Kita tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nauzubillah ya, yang lebih bahaya lagi apa? Sampai kita dapat menyalahkan Allah. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya. Sampai kita dapat menyalahkan Allah, mengatakan kepada Allah, Allah tidak adil. Padahal aku sudah melakukan ketaatan, tetapi kenapa aku bilang diberikan cobaan? Nah, ini
Ini menyalahi Bapak dan Ibu, dan ini tidak benar. Ya. Yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya dunia ini adalah darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempatnya cobaan, wal akhirah darul jaza, dan akhirat itu adalah tempatnya balasan. Maka usinafsi wa iyyakum, selama kita hidup di atas muka bumi ini pasti banyak cobaannya. Tidak mungkin tidak ada cobaan. Bahkan ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka disitulah lebih banyak cobaan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pertanyaannya, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan kepada kita? Liyabluwani aashkur am akfur. Itu dapat dikatakan Bapak dan Ibu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji siapa di antara hambanya ini yang bersyukur, dan siapa pula di antara hambanya ini yang kufur. Di dalam surah Al-Mulk dikatakan, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ dikatakan sampai ayat ke-23 itu ada ujian, ada kematian, ada hidup misalnya. Itu ujian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian, kata Allah, yang paling baik amalannya. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, mari sama-sama kita selalu senantiasa mengingatkan diri kita, ya, bahwasanya apa yang mengenai diri kita pada saat ini itu semuanya adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah sabar. Ya, sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menerima ketetapan Allah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan diri daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang tidak kita duga-duga, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Maka usaha kita, ikhtiar kita, ya, adalah dengan sabar. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah penekanan dan penjelasan, ya, sedikit sekaligus pengulangan daripada hadis yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah, kita coba lanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-9. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad. Akhrajahu Muslim. Daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala auha ilaihi, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepadaku, kata Rasul. Ini wasiat Allah kepada Rasulullah, yang juga kita sebagai umatnya Rasulullah ini dianjurkan untuk mengamalkan dan mengerjakannya. Apa dia? Al-tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad. Wasiat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu senantiasa tawadhu. Tawadhu itu Bapak dan Ibu artinya rendah diri,
Ya, rendah diri itu tidak sombong, tidak angkuh. Jadi ini wasiat nasihat yang kiranya ya, diberikan kepada kita juga sebagai umatnya Rasul. Maka jangan sombong. Hatta la yabghiya ahadun ala ahad. Biar apa? Biar tidak ada seseorang pun yang mampu menyombongkan dirinya terhadap yang lainnya. Wala yafkhar ahadun ala ahad, dan tidak ada pula seseorang yang membanggakan dirinya terhadap orang lain. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sombong, ya kita dilarang untuk sombong. Teringat dari perkataan Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, halakal mar'u fi thalath. Manusia itu, kata Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Hasan ini cucunya Nabi ya Bapak dan Ibu. Ada Hasan dan Husain. Jadi Hasan ini cucunya Nabi. Beliau mengatakan apa? Halakal mar'u fi thalath. Manusia itu akan binasa, akan sengsara hidupnya apabila di dalam ia menjalani kehidupan ada pada dirinya 3 hal. Di antara 3 hal tersebut, yang pertama kata beliau adalah al-kubru wa bihi lurina iblis. Manusia itu akan binasa sengsara hidupnya apabila di dalam dirinya ada sifat takabur, ada sifat sombong, yang mana dengan sifat sombong takabur inilah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis. Nah, ini kita kembalikan kepada Al-Quran ya Bapak dan Ibu. Di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh ciptaannya untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud sebagaimana kita beribadah kepada Allah, tapi sujud yang dimaksud adalah sujud sebagai penghormatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluk ciptaannya untuk menghormati Adam, fasajadu, maka seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sujud. Itu semuanya menghormati Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Di dalam Al-Quran dikatakan aba wastakbar. Iblis enggan, kemudian ia menyombongkan diri. Apa kata iblis kepada Allah? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku ini daripada api, sedangkan Adam itu Engkau ciptakan daripada tanah. Nah, jadi merasa bahwa dari iblis itu merasa bahwasanya dirinya lebih baik, lebih sempurna daripada Adam. Sehingga apa? Ia merasa, buat apa aku menghormati Adam? Toh aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dikarenakan perbuatan iblis ini Bapak dan Ibu, akhirnya apa? Iblis dilaknat oleh Allah. Ya, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan Bapak dan Ibu bahwasanya rasa sombong itu berbahaya. Ya, rasa sombong itu adalah perbuatan yang tercela. Bahkan di dalam riwayat yang hadis yang lain dikatakan, kata Rasul, saat seseorang itu tidak akan masuk ke dalam surga Allah apabila di dalam dirinya ada kibar, masih ada sifat sombong. Nah, oleh karenanya usia iya pun, mari kita bersama-sama berusaha untuk menghindari sifat sombong ini. Ya, jangan dibiasakan dan jangan diikuti. Pertanyaannya adalah kenapa seseorang itu bisa sombong? Jawabannya adalah karena ia merasa paling daripada yang lainnya.
merasa paling hebat, merasa paling pintar, ya, karena ia merasa tadi merasa paling daripada yang lainnya, akhirnya apa? Timbul rasa sombong. Padahal yang perlu kita ingat bahwasanya apa? Setiap orang itu memiliki kelebihan, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehebat apapun kita pasti ada kekurangannya. Ya, sehebat apapun kita pasti ada kekurangannya. Biar apa? Hilang rasa sombong itu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hadis ini akan kita pertajam lagi pembahasannya pada kesempatan yang berikutnya. Kiranya ini saja dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam wa umran tawila wa 'amalan mutaqabbala wa waladan shalihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir riyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.